ya kan? Saya kasih warna biru karena dia agak lebam. Udah kesakitan, duduk dia sebentar, saya bilang, hitung sampai 10 dalam hati ya, berdoa. Saya bilang, saya memberikan motivasi dengan cara seperti itu. Kemudian kamu coba lurus-lurus kakinya, berdiri. Dia kayak orang berdoa. Alhamdulillahnya, qadarullah, pada saat itu dia coba langsung kakinya di hitungan ke-10, sakitnya pun hilang. Gak ada sakit sama sekali. Dan dia bilang, coach saya bisa main lagi. Saya ada satu pertanyaan nih buat yang di sebelah kanan saya, sama-sama memakai baju hitam. Yang dari tadi sudah nampang juga. Kang Fitri itu kan sebagai praktisi akupunturis dan beliau memang ngajar di beberapa tempat ya Kang ya. Salah satunya di LPQ, betul ya Kang ya? Ngajarnya ngajar akupuntur ya? Iya. Nah, bagi Kang Fitri melihat Sujok ya, Sujok kan sejak 2019 ya secara istilah mungkin juga baru ya, baru mengenal, baru tahu gitu. Atau saya juga nggak tahu Kang Fitri kenalnya Pak sebelumnya juga istilahnya udah kenal atau belum. Dan sempat juga memang mengikuti program-program pembelajaran dari kita gitu yang terkait dengan basic dari Sujok. Nah, sampai sekarang Kang Fitri melihatnya itu keilmuan Sujok ini seperti apa sih? Kan pastinya punya background nih sebagai akupunturis gitu ya. Nah, ngelihat Sujok itu seperti apa? Nah, saya pengen tahu pendapatnya Kang Fitri. Mangga. Terima kasih Kang Angga. Melihat, jangan dibandingin tapi ya, agak sedikit berbeda nih masalahnya. Tapi sejujurnya bahwa akupuntur dengan Sujok itu mempunyai korelasi, ya, dan itu cukup sangat kuat korelasinya. Seperti kalau kita bicara soalan modalitas di akupuntur, kita dengernya hanya menggunakan jarum, ya. Tetapi di akupuntur sendiri, secara keilmuannya, payung keilmuannya adalah Chinese medicine. Jadi Chinese medicine itu modalitasnya kemudian keluar yang namanya akupuntur, ada yang namanya guasa, pijat meridian, dan lain-lainnya ya. Jadi itu payungnya adalah Chinese medicine. Modalitas tersebut ada yang menggunakan meridian tadi, ada yang meridiannya dipijit, ada yang meridiannya ditusuk pakai jarum gitu ya. Ada lagi yang menggunakan kerokan, ya, guasa ya. Nah itu ya. Kemudian ada lagi yang pakai moksa, banyak gitu ya. Nah di Sujok ternyata bertemu jua gitu ya, bertemu jua. Jadi secara keilmuan ini modalitasnya bisa ada yang sama gitu. Nah di lain sisi lain kalau dari sisi Sujok ngelihatnya beda pendekatan, ya beda pendekatan. Kalau misalnya di di CM banyak kita mengenal soal meridian gitu ya. Nah sedangkan di Sujok kita mengenal namanya korespondens. Nah korespondensi ini yang dalam tanda kutip ya membuat para praktisi dengan background yang awam mempunyai kesempatan untuk menjadi seorang terapis handal. Saya katakan handal ya, kenapa? Karena dengan waktu yang tanda kutip tidak panjang, belajar Sujok sangat bermanfaat. Pertama pasti untuk dirinya sendiri, kemudian pastinya untuk keluarga, dan juga baru ke orang yang lebih luas gitu. Dari sisi ini terlihat bahwa besarnya potensi dari keilmuan Sujok ini. Ya, bagaimana keilmuan Sujok ini diaplikasikan. Kalau misalnya di akupuntur jelas
yang melakukan akupuntur berlicense, kalau sekarang jadi tenaga kesehatan ya, nakes. Sedangkan yang sujok ya implementasinya lebih luas. Ada yang mengimplementasikan dengan menggunakan probe, ada yang menggunakan magnet, ada yang menggunakan warna gitu ya. Kalau sekarang kalau tadi kata Pak Wartono lagi musim twist ya Pak ya. Twist ya, jurus pelintir-pelintirnya nih ya. Kalau Anda lihat di baju ini sama ya tadi kita ya dengan Pak Nopian tadi. Ya. Nah, itu membuat kesempatan orang-orang yang ingin tadi seperti memaintain dirinya sendiri gitu ya, kemudian memaintain keluarganya, orang luas gitu dengan kesempatan yang cepat dan kemudian manfaatnya juga besar. Nah ini yang mungkin agak berbeda ya, dari sisi akupuntur orang kalau belajar nggak mungkin cuma seminggu ya. Kecuali kalau mungkin beliau itu udah punya basis yang kuat di CM-nya gitu ya, di Chinese medicine-nya mungkin akan jadi lebih mudah ya. Tapi itu belajarnya bisa mungkin 8 jam sehari atau mungkin 12 jam sehari bisa jadi begitu. Karena memang luas sekali gitu ya. Payungnya tuh luas banget, kita harus mempelajari luas itu. Nah sedangkan dari sisi sujok ini punya waktu yang cukup singkat menurut saya. Maka tadi kalau kawan kita tadi mengatakan bahwa anak-anaknya sudah bisa melakukan mengimplementasikan keilmuan sujok salah satunya dengan warna. Bayangin ya anak segitu udah bisa, tadi umur 4 tahun katanya 5 tahun ya. Nah gitu ya. Terus terang saya belum pernah dengar sampai hari gini orang belajar akupuntur umurnya 4-5 tahun gitu ya. Mohon maaf. Karena memang beda ya, pendekatannya berbeda. Tapi saya tidak membicarakan soal keampuhan ya. Kalau soal akupuntur itu mempunyai tingkat keampuhan yang tinggi ya, tingkat keampuhan yang tinggi. Kemudian juga mempunyai pemahaman yang dalam ya, harus mempunyai pemahaman dalam mengaplikasikan keilmuan itu sehingga ilmunya itu memang mempunyai basic yang kuat gitu ya. Nah, di sujok ini tadi anak-anak bisa gitu ya, karena mungkin pendekatan awalnya adalah korespondens. Mungkin kalau udah level berikutnya ya ngomong soal meridian, tuh anak bengong juga ya kan, gimana caranya nih gitu ya. Tapi iya, apalagi itu ya. Nah, tapi begini, poin yang paling penting di sisi bagaimana kita melihat ini adanya perkembangan. Perkembangan dari sisi keilmuan itu terlihat ya, walaupun mungkin basic payungnya ada di Chinese medicine mungkin, karena Prof juga berbasickan juga Chinese medicine, kemudian Prof mengembangkan. Ini salah satunya yang hebat ya, saya melihatnya bahwa sedemikian valuable, bernilai ya, seseorang yang punya keilmuan kemudian mengembangkannya itu sangat menurut saya harusnya kita demikian kayak kita udah diajarin kemudian kita mengembangkan. Ini penting banget ya, paling minim kita mengaplikasikan. Jadi seperti kejadian waktu 2018 kita sama-sama kuliah gitu ya, bareng pergi kuliah, satu kereta bareng ngobrol soalan sujok ya kan, waduh hebat banget nih kan. Tapi saya nggak langsung itu, karena saya memang sebelumnya sudah pernah membaca buku sujok itu, karena bareng KHT ya waktu itu ya, Korean Hand Therapy. Nah, karena di luar sepertinya KHT itu lebih terkenal awalnya. Nah, begitu di sini dibawa sama Pak Heriza, mulai nih ada geliat, ada orang yang mau lihat di Indonesia ini belajar soal sujok, apalagi kemudian ada booming soalan color terapi ya. Wah itu luar binasa ya Pak Heriza ya. Wah orang semuanya pada berbondong-bondong membeli spidol yang saya bawa, bukannya jadi berbondong-bondong membeli spidol yang saya bawa gitu ya, bukan nanya, cangkain spidolnya dibaca-bacain mungkin ya. Waduh, karena kejadian begini, sangat efektif. Dan kemudian pada saat itu, pada saat waktu mungkin
yang ISA belum ya, yang belum mulai seingat saya, atau mungkin baru mulai ya, belum ada ya Pak ya. Jadi kita bikin pelatihan beliau sebagai pembicaranya, dan itu yang ikut umurnya senior ya, senior. Jadi pada saat itu kan kebetulan level 1 berhubungan dengan korespondensi ya kan. Ini kan banyak yang kalau udah umur lebih besar daripada nilai nomor sepatu ini kan kadang-kadang terbalik-balik ya Pak Riza ya. Nomor sepatu 40 tapi umurnya udah 45 ya kan gitu ya. Udah mulai besar. Jadi kadang-kadang persepsinya kurang antara belok kiri dengan belok kanan. Jadi kiri dan kanan ini agak sedikit bermasalah. Jadi kita memperkenalkan korespondensi. Akhirnya saya melihat sesuatu. Waduh, 2 hari kebetulan. Hari pertama begini nih, gimana hari kedua gitu kan ya. Akhirnya saya memberanikan diri minta izin sama beliau. Pak Riza, saya minta izin. Hari besok pagi saya akan membawakan refreshnya ya waktu itu ya. Saya adakan refreshnya. Saya juga kayaknya baru pertama kali juga tuh belajar ya Pak ya. Tapi khawatir karena kondisinya begitu, mana kanan mana kiri gitu kan. Ini jadi agak sedikit blunder juga nih kanan kiri. Akhirnya setelah pelatihan hari pertama saya membuat materi sendiri yang saya ambil dari materi Pak Heriza, mana-mana yang menjadi isu gitu kan. Akhirnya saya presentasikan lagi, beliau ada di depan ikut di audience. Saya presentasikan lagi refresh training level 1 untuk hari pertama pada di hari kedua. Oh ternyata benar, ya kan ternyata benar tadi yang sen kanan belok kiri terjadi gitu ya. Nah jadinya agak banyak pembicaraan. Tapi anehnya, ada anehnya nih, ini ada anehnya. Yang sen kanan tadi belok kiri juga berhasil melakukan terapi. Berarti apa tuh? Itu ya salah satu pengalaman yang cukup cihuy menurut saya. Jadi saya akhirnya bilang begini, ya ini kenapa ya Pak Fitri? Saya tuh sebenarnya tadi pikir salah jadinya ya. Wah tapi benar orangnya sembuh loh kata gitu ya. Wah saya bilang, wah Anda lebih hebat dari saya. Ya, akhirnya saya memberikan pemahaman bahwa itu soalan letak ya. Nah, tinggal nanti ada beberapa step berikutnya yang Anda juga harus pahami dan Anda harus percaya bahwa posisinya tepat itu adalah lebih baik ya kan. Karena belajarnya gitu, kalau terbalik-balik jadi nggak usah belajar dong ya jadinya, hanya tahu. Akhirnya memang keilmuannya sangat mudah. Ya, keilmuannya sangat mudah bagi mereka setelah mereka tahu percis letak daripada koresponden tersebut. Nah, serunya lagi saya punya pengalaman mungkin di 2018 akhir atau 2019. Karena saya dititipi oleh beliau buku kecil implementasi sujok pakai warna itu. Ya, yang seri pertama tuh yang kasih sama beliau. Nih, pelajarin, lihat kata dia. Oke. Wah, seksi juga nih ya. Tapi gimana sih maksudnya nih waktu awal tuh? Udah, coba aja deh, coba ya kan. Jadi pas coba itu saya hanya membaca file yang dari Pak Heriza pernah kasih. Saya baca, saya pahami, ini sih ini ya bentuknya kayak KHT ya. Waktu itu karena saya ngerti KHT gitu kan. Oh ini sih KHT. Oh ya, oke, hampir sama. Pengertian, poin-poinnya, iya berbedanya adalah pengertiannya, bentuknya gitu ya. Oke, saya coba dan dicobanya itu bukannya dipersiapkan masuk klinik ya, abrakadabra. Saya sama anak saya main basket. Maksudnya saya dan anak saya sama-sama suka basket. Bermainlah tim anak saya itu SMP kelas 3. Nah, ada kawannya satu orang jatuh, dia ini salah satu motornya yang jatuh ini. Langsung loh dengkulnya sakit ya, dengkulnya sakit. Saya pada saat itu yang saya bawa itu prop yang kuning yang saya bawa.
sama spidol. Karena berani-beraniin tuh kan, harus gitu, kalau enggak ntar saya bawa macam-macam lagi. Walaupun sekarang ini di tas saya juga ada sekarang nggak ada prop ya, sekarang adanya ini apa namanya mikropor kecil. Udah nggak pakai itu lagi. Nah kejadiannya sakit, kakinya jatuh dan diminta keluar karena sakit. Pincang dia di papah temennya pincang. Pelatihnya tanya, masih bisa main nggak? Terus kata dia, sakit banget nih coach, kata dia gitu. Sakit banget kaki kiri kalau saya nggak salah. Sakit banget coach katanya gitu. Oke, anak saya itu sudah saya pernah kasih lihat buku itu. Terus beliau katakan, ya temenku sakit tuh kakinya, kata dia gitu. Terus tolongin dong, gitu. Ya udah, saya bantu. Yang saya lakukan adalah saya dapatkan korespondensi Dengkul pada saat itu, dan kemudian saya tekan kebetulan yes point ya kan, live pointnya, dan dia cukup terjengkang. Saya bilang suruh tahan, ya anak SMP kelas 3 ini. Saya pencet, kemudian saya kasih warna, pada saat itu saya kasih warna biru. Ya kan, saya kasih warna biru karena dia agak lebam. Udah kesakitan, duduk dia sebentar, saya bilang, hitung sampai 10 dalam hati ya, berdoa. Saya bilang, saya memberikan motivasi dengan cara seperti itu. Kemudian kamu coba lurus-lurusin kakinya, berdiri. Dia kayak orang berdoa. Alhamdulillahnya, qadarullah, pada saat itu dia coba langsung kakinya di hitungan ke-10, sakitnya pun hilang. Gak ada sakit sama sekali. Dan dia bilang, coach saya bisa main lagi. Itu kejadian persis waktu itu anak saya di Al-Azhar Depok ya, Grand Depok City, boleh dicek ya. Boleh dicek. Nah jadi itu kejadian yang langsung saya cuman bawa spidol sama prop. Gitu, sama prop. Dan hari ini lebih langsung ya, sebelum tadi kita makan, datang ke sini itu, tadi kita makan malam ini, istri saya sakit kepalanya. Sakit kepala, terus katanya perutnya nggak enak, tapi sakitnya sakit kepala. Karena kita baru datang ke situ sakit kepala, hanya ada anduk. Ya di kamar saya tuh anduk, anak saya baru pakai berenang. Udah, duduk sini, yang baik duduknya lurus ke sana, lihat sana. Saya bilang, untel. Langsung ya kan, 1, 2, 3, 4, tarik nafas. Oke, sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dah, buka matanya. Gimana? Dia cari sakitnya. Di anduk apa nempel di anduk, jangan-jangan. Jangan-jangan nempel di anduk nih sakitnya, kata dia gitu kan. Dia cari. Wah alhamdulillah nih, jauh enakan kata beliau. Langsung beliau bilang jauh enakan. Tapi dia bilang masih ada sedikit lagi nih ya, di sebelah sini agak ke atas. Tadi karena di cervicalnya yang saya lakukan twist towel. Kemudian saya naikin lagi ke atas, ikut makan. Tadinya udah gak mau ikut makan, gak bisa. Gitu. Itu langsung hari ini, fresh from the open. Gitu ya. Jadi teman-teman, saudara-saudara semuanya yang tampil pada hari ini, dicoba. Bukannya buat orang coba-coba, tapi maksud saya adalah pelajari hal ini, cari manfaat ya dari sesuatu yang ada saat ini, yaitu sujok. Kebetulan kita bicaranya, ambil manfaat yang sebesar-besarnya. Ya, saran saya itu ambil manfaat yang sebesarnya dari belajar sujok ini, dan sekarang sujok ini sudah mempunyai, saya bilang ya, ini salah satu organisasi yang mempunyai karakter yang kuat untuk bisa maju. Ya, tim kita sudah kuat, lengkap, kemudian media broadcastingnya lengkap, waktu untuk belajar juga banyak secara online. Kemudian banyak bincangnya, media di YouTube ada jurus-jurusnya, bahkan ada teman saya yang belum belajar sujok, baru baca buku sujok twist.
Beliau seorang terapis, langsung bisa melakukan twist terapi dan qadarullah berhasil lagi, Brazil, karena udah beberapa orang dilakukan oleh beliau itu. Nah jadi saking ini manfaatnya besar, saya sarankan teman-teman cari, belajar, ambil manfaatnya, ya. Jangan melihat sesuatu itu terlalu kecil, maksudnya gitu. Kecil kalau manfaatnya besar di tubuh kita, ambil, ya. Ambil, walaupun kecil, manfaatnya besar sama kita, bentuknya kecil, ambil. Ini pelajaran nggak susah punya, ya, mudah, cepat, bisa diimplementasikan, ya. Apalagi waktu pertama-tama orang tuh belajar koresponden itu orang sakit, ya, nyeri gitu, itu insya Allah cepat banget terbantunya, ya. Apalagi Sujok ini punya banyak tools, ada probe, ada roller, ada magnet. Nah, satu hal lagi saya biasanya kalau misalnya orang nyuruh pasiennya pulang kemudian minum herbal gitu ya. Biasa gitu ya. Saya enggak. Saya kasih magnet tempel di sini ya. Gitu. Terutama saya menggunakan nail terapi ya, menggunakan magnet di nail terapi. Itu alhamdulillah saya kayak ngasih obat ke dia. Saya bilang, "Anda tidur jam berapa?" "Oh saya biasanya tidur jam sekian, entah jam 3 saya bangun untuk tahajud." "Berapa jam tuh?" "Agak 4 di mana?" "Ini pakai ya, ini pakai ya. Anda pakai di kelingking kanan, kemudian di jari manis kaki kiri." Gitu. Dah. Alhamdulillah itu mempunyai efek yang menurut saya kalau yang di meridian tangan aja bisa cepat ngilangin sakitnya, ini sangat membantu sekali. Tanpa Anda keluarkan keringat loh, dan itu ekonomis, ya. Saya pikir itu Kang Angga kalau kebanyakan kayak jual obat ya. Jadi mendingan teman-teman semuanya coba datang, belajar, hubungi nomor yang ada di bawah situ, lihat, coba gitu ya. Praktekkan. Wah itu benar tuh. Kalau nggak praktekkan sama aja bohong deh, walaupun udah level 42 ya misalnya, nggak ada gunanya. Tapi kalau level 1 udah bisa praktek, top. Gitu Kang Aga. Terima kasih banyak. Baik, Masya Allah, luar biasa ya. Terima kasih banyak nih Kang Fitri sudah banyak sharing